wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, melakukan gerak berjalan dan berlari, dan mengetahui pengamalan sila pertama Pancasila. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah gambar di bawah ini. Ada cicak, ada ikan di dalam akuarium, dan manusia. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan dengan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, anak-anak, apakah tumbuhan juga bisa bergerak seperti manusia dan hewan? Coba diskusikan dengan orang tuamu. Nah, tumbuhan juga bergerak. Ada tumbuhan yang bergerak dengan cara disentuh, ada tumbuhan yang bergerak setelah tertiup angin, dan masih banyak lagi gerak tumbuhan lainnya. Coba lihat gambar di atas. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan menggunakan insang. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan orang tuamu. Apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Kira-kira tumbuhan punya alat pernafasan tidak ya? Alat pernafasan pada tumbuhan adalah stomata. Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Coba sebutkan. Paru-paru. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan beratnya. Nah, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Jawabannya ya, tinggi badanmu bertambah. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu. Ya, misalkan saat ayamku bertelur, lalu telur ayam menetas menjadi anak ayam. Sekarang ayamku tumbuh besar menjadi anak ayam dewasa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Coba kalian amati gambar-gambar di atas. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Sedangkan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan zat hara yang ada di dalam tanah. Perhatikan gambar di atas. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat matahari yang menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutupkan daunnya bila disentuh. Buah pada tanaman pacar air akan meletus bila kita sentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Itu merupakan peka terhadap rangsangan.
Setelah kalian mengamati teks tersebut, coba kalian ingat kembali ciri-ciri makhluk hidup. Ada bergerak, makanan, tumbuh, bernafas, dan berkembang biak. Nah, sekarang coba kalian buat kalimat dengan kata-kata di atas. Dikerjakan di buku tulis. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Yang pertama, tetap berteman dengan teman yang berbeda agama. Untuk yang kedua dan ketiga, silahkan kamu diskusikan dengan orang tuamu di rumah. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Misalnya, kami bersahabat bertiga. Meskipun kami berbeda-beda agama, tetapi kami tetap berteman baik. Terutama saat hari besar keagamaan masing-masing, kami saling menghargai satu sama lainnya. Nah, anak-anak, demikian materi yang singkat pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami, bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa setelah belajar membereskan alat belajarnya, dan jangan lupa juga berterima kasih kepada orang tua karena telah membantu kalian. Salam dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.